Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan hadirkan informasi 7 saham yang diakumulasi asing sepanjang Januari besar-besaran. Ini adalah konten awal bulan yang nantinya kami rencana rutin akan hadirkan karena subscriber kami sudah semakin bertambah. Kami terima kasih banyak. Tentu saja disclaimer on, ini sudut pandang bandarmologi asing. Ingat, sudut pandang bandarmologi asing. Kami tidak akan memandang dari sisi fundamental dan lain sebagainya, tapi lebih kepada bandarmologi. Siapa saja saham yang diakumulasi oleh asing besar-besaran? Sebelum lebih jauh, kita jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi, siapa tahu bisa membantu. Ini dia daftar saham-sahamnya. Ada XL, ada Indofood, ada ADI, ada Cuan, ada Telkom, ada BBRI, ada Brand. Dan besarannya, ini market cap-nya ya. Ini 1 bulan asing masuk. Kalau dari rasio besarannya, sekali lagi rasio besaran dibanding dengan market cap, XL itu paling besar. Ya, XL paling besar. Nanti kita lihat satu persatu ada apa kok mereka bisa masuk besar-besaran asing di selama 1 bulan. Kita bahas satu persatu. Pertama XL. Kalau kita lihat dari chartnya selama 1 bulan memang trennya naik dan naiknya konsisten, pelan-pelan tapi pasti, khas dengan saham big caps ya. Nah kalau kita lihat, bisa kita lihat ini big accumulation, very very big accumulation kalau XL ini. Walaupun kalau kita bicara secara volume tidak ada spike volume yang begitu besar, tapi rutin mereka akumulasi. Nah ternyata salah satu alasannya adalah pertama, kalau saya baca lebih jauh ya, XL itu tarifnya itu sudah meningkat, jadi potensi lonjakan pendapatan itu besar. Dan kemudian juga merger antara XL dan Friend. Ya, jadi perlu diingat sentimen ini cukup oke. Ya. Berikutnya adalah Indofood. Indofood ini sebetulnya kalau kami lihat landai-landai aja dia. Landai, tidak begitu seperti XL. Tapi dalam beberapa pekan terakhir, terutama 2 pekan, itu trennya sudah mulai naik. Ya bisa jadi karena faktor makan bergizi gratis, karena ini bisa jadi tersengat kan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari chartnya juga biasa aja, khas daripada saham-saham big caps. Tapi big accumulation untuk asing dari Januari ya, jadi luar biasa besarannya. Nah, menurut saya apa yang menjadi sentimen daripada Indofood itu tidak jauh dari aspek makan bergizi gratis kalau menurut kami ya. Karena apa? Ya di sini tidak ada berita-berita yang wow, hanya dari tumbuh positif, JP Morgan masuk, kemudian saham dua Indofood dinaikkan, ya kan ini pada tanggal Agustus. Kalau ini 4 days ago, ya jadi menurut kami lebih kepada aspek itu, karena itu dana-dana besar mulai masuk. Saham berikutnya adalah ADI. Ya, saya punya anggota grup premium itu yang porsi di ADI itu gede banget. Mereka berani ya. Saya terus terang juga nggak seberani itu. Lebih porsinya di atas 50% daripada Porto. Nah, ADI ini kalau kita lihat dalam 1 bulan, ya trennya itu kan dari Januari ke Februari ini kan tren naik, ya tren naik. Kalau kita lihat big accumulation, walaupun secara volume tidak ada tanda-tanda akumulasi besar, tapi asing rutin akumulasi di saham ini. Nah, ada informasi yang menurut kami agak wow ya, yaitu apa? Pak Hashim. Pak Hashim ini dikabarkan mau masuk lagi. Dulu pernah dekat 40%. Wow, kalau ini mau masuk gila. Ini bisa ngacirnya luar biasa. Dan ini saham ADI mendadak diserbu. Ini 2 weeks ago, ini 3 weeks ago. Entah benar atau salah, ini kan baru dikabarkan. Tapi perlu diingat, Pak Hashim ini berada di pemerintahan dan sangat dekat dengan Pak Presiden karena adiknya kan. Kalau ini masuk, selamat untuk para holder ADI. Yang berikutnya adalah Cuan. Ya, ini saham
mengikuti aliran konglomerologi ya. Karena ini punya Pak PP. Nah, memang kita tidak bisa menafikan ya kalau saham punya PP itu sulit dinala kenaikannya itu. Kenaikannya akan luar biasa. Ini dari Desember sampai Februari itu naiknya udah dua kali lipat lebih. Dan perlu diketahui dalam jangka waktu Januari Februari juga trennya masih naik. Anda bisa lihat big accumulation, big. Walaupun di sini koreksinya tipis ya, tapi selama 1 bulan, ingat ini kan durasinya 1 bulan, itu mayoritas asing akumulasi. Ya. Nah Pak PP tahu sendirilah saham-saham Pak PP itu, ngeri pokoknya kalau udah ngomong ini nih. Yang berikutnya adalah Telkom. Nah, saham Telkom ini sebetulnya sideway dari beberapa bulan lalu lah, November itu udah sideway di kisaran harga 2.500 ya, naik turun tapi segitu-gitu aja. Nah, kalau versi kami untuk saat ini Januari sampai Februari itu trennya memang naik. Ya, trennya naik. Kita lihat big accumulation dari 1 Januari, apalagi ini di sini ada hammer ya. Kalau dari sisi teknikal itu kalau ada hammer istimewa lah menurut kami. Nah, kita lihat apa sih sebetulnya yang menjadi sentimen, yaitu pembagian dividen. Memang dividen Telkom kalau di harga sekarang, ingat kalau di harga sekarang yang 2.600 itu akan besar. Setahu kami di atas 6%. Plus pemerintah itu kan menaikkan target dividen dari BUMN. Setahu kami. Nanti kalau salah mohon koreksi ya. Menaikkan atau ya paling tidak tetap lah. Kalau tetap berarti otomatis BUMN itu akan memberikan dividen yang cukup besar. Telkom ini salah satu. Nah, kalau Telkom ini betul-betul terkait dividen gede, bisa naik luar biasa. Nah, ini Telkom ya. Berikutnya adalah Bank BRI. Mohon maaf untuk para pembenci Bank BRI atau yang suka sekali dengan BBRI, ini kan pro kontra ya, selalu saham bank besar ini. Tapi perlu diingat juga bahwa selama 1 bulan ini dari Januari sampai Februari itu trennya berbalik. Kalau secara rumus itu kan ada namanya double bottom. Tapi kalau Anda perhatikan chartnya BBRI, kalau mengalami penurunan yang sangat dalam, itu dia jarang mengalami double bottom. Dia hanya mengalami satu pantulan, habis itu naik seperti itu. Jadi kalau ada retracement tidak sampai menyentuh support yang sebelumnya terjadi, tidak sampai menyentuh sini. Nah, ini retracementnya di sini. Saya pelajari BBRI seperti itu. Kalau kita lihat akumulasi asingnya paling besar kalau dari awal Januari itu kalau kami cek tidak begitu besar terjadi akumulasi oleh asing, tapi mulai akhir Februari terutama di sini ya, dari sini ke sini itu akumulasinya lumayan besar. Karena BBRI itu market cap-nya sangat besar, maka akumulasi asingnya tergolong paling besar selama 1 bulan yaitu Januari. Pertanyaannya apa sih sentimen utama daripada Bank BRI ini kok di akumulasi asing besar-besaran? Yaitu salah satunya ya, buyback saham. Kalau BBRI itu buyback saham, ya otomatis kalau buyback saham itu istilah katanya internalnya aja mau beli gitu, perusahaannya aja mau beli, apalagi kita. Plus lagi-lagi menurut saya dividen ya. Di harga sekarang yang 4.200 kalau nggak salah, itu dividennya akan mencapai di atas 10%. Tapi sudah sama interim ya. Jadi kalau kemarin interim udah dapet, kemudian sekarang mau bagi lagi mungkin sekitar 7% lah kemungkinan ya, karena saya belum tahu, belum ada RUPS, dan ini istimewa ya. Kalau Bank BRI segitu itu udah istimewa. Nah, ini BBRI. Kemudian yang terakhir adalah brand ya. Ini brand juga sama. Brand ini pakai rumus konglomerologi aja lah. Ya, itu Pak PP ya. Ini istimewa. Kalau chartnya sebetulnya kalau dari bulan Januari itu justru turun. Ya, Januari itu justru turun. Tapi kalau dari Desember naik, ini kan 3 bulan. Ya, 3 bulan
Nah, Anda bisa lihat ini turun kan dari Januari. Tapi yang terjadi itu apa? Oleh asing diakumulasi. Nah, kita kan kadang-kadang asing itu kan di luar nurul ya. Kita buang dia akumulasi. Dia buang kita akumulasi kan seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi sentimen? Ternyata brand itu ada potensi untuk masuk indeks MSCI. Ini 2 weeks ago ya. 2 weeks ago BlackRock borong saham brand ini 1 month ago, mulai 1 bulan kemarin tuh udah akumulasi. Ya gitulah, mereka duluan lah. Nah, jadi sentimen itu membuat saham-saham ini diakumulasi. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak. 7 saham ini diakumulasi asing. Siapa tahu naik atau siapa tahu jeblos, kita nggak tahu. Kita serahkan ke pasar. Kalau Anda ingin usul konten, silahkan cantumkan di kolom komentar. Siapa tahu sewaktu-waktu kami akan mengabulkan permintaan Anda, karena semakin banyak permintaan untuk membuat konten-konten tentang dunia investasi pasar modal. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Kami bersyukur dan terima kasih banyak atas subscriber yang terus bertambah dengan konten yang sederhana yang kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.